Assalamualaikum. Saya Bagus Satya Pratama Yahya, NRP 5015 221 113. Untuk tugas hukum analisis perencanaan, pada video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hukum administrasi perencanaan pembangunan di kawasan PIK 2 Kabupaten Tangerang. Pada presentasi ini di sini isinya ada yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua itu dampak masalah, yang kemudian solusi non jalur hukum, dan terakhir rekomendasi. Yang pertama itu yang masalah dulu. Nah, masalahnya itu yang pertama tuh penetapan kawasan strategis dilakukan di luar kerangka perencanaan tata ruang yang berlaku. Kemudian masalah kedua itu tidak dilakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum perencanaan. Dan yang ketiga, minimnya keterlibatan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Nah, selanjutnya tuh dampak dari masalah-masalah tadi. Yang pertama itu lingkungan. Kerusakan dan degradasi kawasan pesisir serta hilangnya fungsi ekologis lingkungan. Yang kedua, hak dan akses publik. Masyarakat kehilangan akses atas lahan produktif dan ruang umum. Yang ketiga, tata ruang tidak tertata. Ketidaksesuaian tata ruang dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan dan risiko sengketa hukum lanjutan. Dan yang keempat, kepercayaan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kemudian solusinya, solusi pada jalur hukumnya. Yang pertama itu penegakan hukum administrasi, dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tinjauan ulang keputusan penetapan kawasan strategis melalui mekanisme hukum administrasi. Yang kedua, penerapan sanksi administratif kepada pejabat yang melanggar ketentuan perencanaan. Lalu revisi dokumen perencanaan. Revisi RT/RW sesuai regulasi yang berlaku, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian pembuatan AMDAL lengkap sebelum perencanaan dilanjutkan. Yang terakhir itu partisipasi publik resmi, yaitu melakukan konsultasi publik yang memenuhi standar hukum administrasi dan keterbukaan informasi. Kemudian solusi alternatif yang jalur non-hukum. Pertama, mekanisme musyawarah, yaitu dengan melakukan dialog dan musyawarah publik antar pemerintah, pelaku bisnis, warga, dan LSM untuk mencari win-win solution tanpa proses litigasi. Lalu, fasilitasi pertemuan terbuka yang melibatkan ahli tata ruang dan lingkungan. Kemudian, pendidikan dan kesadaran publik, yaitu dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum administrasi untuk masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam proses perencanaan pembangunan. Yang terakhir itu peran mediasi, yaitu dengan melakukan mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan warga terdampak sebelum berujung di ranah hukum. Yang terakhir itu rekomendasi. Yang pertama, penguatan regulasi internal, yaitu dengan melakukan pemerintah daerah wajib memperkuat SOP dalam penetapan kawasan pembangunan dengan prinsip keterbukaan, AMDAL, dan partisipasi publik. Kedua, itu pengawasan independen. Ini melibatkan lembaga masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan rencana tata ruang dan pembangunan secara berkala. Yang terakhir, kolaborasi multi stakeholder. Bentuk forum koordinasi antara dinas terkait, masyarakat setempat, dan akademisi untuk evaluasi perencanaan pembangunan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih.